sebelumnya saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan. Dan seperti yang disampaikan tadi, walaupun terjadi hiruk pikuk di luar gitu ya, teman-teman wajib pajak tetap berkomitmen untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Nah, oleh karena itu paling tidak ada 2 upaya yang kami lakukan terkait dengan penyampaian SPT tahunan ini. Yang pertama adalah bahwa kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman wajib pajak dan juga terus melakukan sosialisasi atau edukasi terkait dengan manfaat pajak. Adapun yang terkait komitmen kami adalah kami memberikan layanan luar kantor berupa pojok pajak itu seluruh Indonesia, jumlahnya lebih dari 4.800 titik di seluruh Indonesia, di tempat-tempat strategis, bisa di mal, bisa di premis wajib pajak juga, atau di tempat-tempat yang memang dipandang bisa memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak. Selain itu kami juga mengembangkan fitur lupa Evin ini masalah yang paling sering terjadi, wajib pajak itu sering sekali lupa Evin gitu, sehingga kemudian kami mempermudahnya dengan mengembangkan fitur M-Pajak di mana di sana bisa memberikan solusi terkait dengan lupa Evin ini. Kemudian juga pada saat pelaksanaannya kami jaga sistem kami supaya tetap stabil, sehingga kemudian ketika di akhir-akhir kemarin menyampaikan SPT tahunan itu relatively smooth, ada gangguan tapi tidak terlalu besar karena kami juga menambah kapasitas bandwidth-nya. Nah, terkait manfaat pajak, banyak hal yang juga kami sampaikan kepada teman-teman wajib pajak, khususnya terkait dengan manfaat pajak. Bahwa pajak ini sebetulnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, seperti misalnya untuk subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi listrik gitu ya. Kemudian juga bantuan sosial, ada bantuan langsung tunai untuk sembako, bahkan untuk tahun ini ada bantuan untuk mengatasi stunting ya, terkait dengan bantuan protein kepada masyarakat yang memerlukan. Kemudian juga di samping itu ada bagian pajak yang atau alokasi yang diberikan kepada pendidikan yang layak untuk, entah itu berupa beasiswa, entah itu berupa misalnya untuk sekolah pemerintah yang gratis gitu ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian juga misalnya untuk fasilitas jaminan kesehatan. Intinya adalah yang kami sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana manfaat pajak ini memang benar-benar digunakan untuk seluruh kepentingan masyarakat. Sehingga ketika misalnya target penerimaan pajak tidak tercapai, maka kemudian akan ada hal-hal yang sifatnya sosial yang juga akan perlu dicari jalan keluarnya gitu. Nah, ini kira-kira inilah yang kami sampaikan kepada masyarakat, Mbak Iva. Oke, baik, karena pada prinsipnya untuk perpajakan ini sendiri juga ditujukan untuk pemerataan sosial dan juga ekonomi masyarakat begitu ya Bu Dwi. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat based on datanya juga untuk rasio kepatuhan pajak ini baru mencapai 61,80% begitu ya. Sementara targetnya adalah 83% untuk tahun 2023. Seperti apa strategi yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan dari persentase untuk kepatuhan pajak ini? Ya, tentu saja kami sudah mencapai 61% lebih, jadi sekitar ada 22% lagi yang harus kami capai dalam setahun ini sampai akhir tahun ini. Yang pertama tentu saja kami terus melakukan berkomitmen untuk melakukan perbaikan layanan perpajakan. Misalnya sekarang kami yang punya program yang namanya 3C, Klik, Call, Counter. Ini adalah sebuah inovasi yang membatasi sebetulnya pertemuan antara wajib pajak dengan petugas pajak, tetapi dengan tidak mengurangi kualitas layanan, karena nanti semua bisa dilakukan layanan itu, walaupun tidak semua, misalnya katakanlah sebagian besar layanan itu dilakukan secara online. Jadi hanya tinggal angkat telepon, klik, tinggal pencet di komputer, klik, call, angkat telepon, atau yang terakhir nih baru datang ke counter kita. Tentu kemudian edukasi, sosialisasi, sampai kemudian tadi juga asistensi pengisian SPT, bekerja sama dengan tech center, dengan universitas di Indonesia, itu juga terus akan kami lakukan untuk menggugah masyarakat dalam membayar pajak. Dan tidak kalah pentingnya, kami juga punya channel-channel komunikasi media sosial yang akan terus menyuarakan betapa pentingnya
pembayaran pajak, pentingnya menunaikan kewajiban pajak bagi negara kita. Barangkali itu Mbak Iva.